Dan sunnah Rasul bilangnya aku nih kada kawin, ya kan? Ujungnya kawin aja pak. Ya, tangan sunnah ti katinggalakan. Nah kayak Sen Amin Qutbi berapa bulan dijah guru alhamdulillah dinikah. Habis itu nggak ada lama juga. Hanya sekadar teman-teman sunnah. Nah jadi maksudnya malkan sunnahnya termasuk daripada adalah orang mencintai dan mengikuti Nabi, berhasil mengikuti Nabi itu termasuk daripada umat Nabi. Nah itu yang kita harapkan, artinya mudah-mudahan termasuk kita daripada umat Rasulullah SAW. Nah itu aja sedikit Nabi SAW sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya, dan mungkin kita doakan yang mana belum kawin udah jabat kawin, yang mana saya ikung ini mudahan dua seharusnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu ini tolong sabar aja beli istri dua. Nah itu aja harapan lah. Jangan baca cemburuan ini barangnya tuh kata cemburu kurangnya naik ya. Mau kayak apa dah jiwa. Sampai itu aja gue jalan sih. Kita menyambungkan ya. Guru Hamdulillah dari Jambinika, Guru Jarkasi di Jalan Guru Besar. Semoga kita semua khususnya kedua mempelai bahagia dan juga rezekinya lancar. Guru Hamdulillah nih Guru Hanif dari Martapura, Kota Permata. Semoga kita semua nyusa kedua mempelai bahagia dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir di tengah kita Habib Sulaiman Juliah Rasulullah. Semoga kita semua khususnya kedua mempelai bahagia dan juga sakinah mawaddah warahmah. Nyamannya makan ketupat di belah empat. Semoga kita semua khususnya kedua mempelai selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kabul aja ya Allah. Nah jadi dalam kesempatan ini kita kembali mengingatkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya seorang istri kepada suami. Dari sekian kewajiban banyak itu bisa disimpulkan kepada perempuan atau kepada ibu-ibu. Wabil jumlati, ujar beliau dalam pengarang ini kitab, haqquz zauji ala zaujatihi azimun. Sebetulnya kalau kita kaji dan kita telahi dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis-hadis Rasulullah atau dari perkataan sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulannya ujar beliau adalah kewajiban istri itu sangatlah besar. Sangat besar. Jadi ibu-ibu itu mempunyai kewajiban lawan laki itu sangat luar biasa besar. Jadi sampai saking besarnya kewajiban istri kepada suami itu, ini kepada ibu-ibu lah, khususnya pada yang hadir berataan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, saking luar biasanya kedudukan suami ini. Nah, ujar Nabi, laukana birrajuli jarahatun min ra'sihi ila qadamihi. Kita nyambulakan ini seberapa jam aja bang. Jadi kada terlalu ujar orang terperinci secara ringkasnya aja. Pahalisatha almar'atu bilisaniha lam taqum bihaqqihi 'alaiha. Ujar Rasulullah, seandainya terjadi di suami itu luka juga cedera, atau ujar kita tuh benanah, jarahatun tuh bisa luka benanah kalau berdarah. Min ra'sihi ila qadamihi, luka ini dari kepalanya sampai kakinya, tumitnya laki nih luka berdarah, atau benanah dari kepala sampai ke kaki. Saking besarnya kewajiban si istri ini lah pada suaminya. Lalu luka tadi di bahasa Banjar itu didandani. Nah, didandani itu ditambahi dirawat. Lalunya saking sayangnya merawat kepada suaminya nih. Kadang-kadang wah ini juga sih yang tinggalkannya.
Ini nih, laki kada berduit gini kalahannya. Nah, jadi itu ngarannya zalim benar ya Allah lah. Kita yang namanya hidup bersuami istri ini siap susah, siap bahagia. Itu prinsip. Jangan anak bahagianya aja. Mbak berduit tertawa, mbak ada berduit. Ujar orang ini bila berduit abang sayang, bila kada berduit abang ditendang. Nah, itu kalau cocoknya datang. Lain orang Islam nggak itu telah orang Islam itu kadang apa juga kadang berduit, kadang harus kayak itu hidup nih. Kadang ada hidup ini nyaman terus, sehat terus, ya Allah ada. Nah, karena jangan nggak ada berduit, bisa kada kau sabar itulah. Ini bukan kada berduit lagi, tetapi luka lagi ini dari kepala sampai tadi tumit, lah baik kaki, benanah berdarah, lalu dipeliharanya, dijaganya, sampai-sampai si istri ini pala hisat hal mar'atu bilisaniha. Nah, inya mengobati itu sampai diciumnya atau dijilatnya dengan lisannya. Nah itu lebih baik, bukan disapu lagi, bukan dimandii, bukan dengan tisu, tapi dijilatnya dengan lidahnya. Sampai nangka itu tuh jalan Nabi, lam takum bihaqqihi alaiha. Niscaya itu pun belum sempurna kewajibannya kepada suaminya. Balum juga. Nah, balum juga hebat jalan Nabi. Apalagi sekadar mulakan kopi misalnya, sekadar apa jurang janang apa tuh masak sayur, itu belum apa-apanya mau urut, belum apa-apanya tuh. Ini sampai nangka itu di saking besarnya biarlah kedudukan suami pian mengatakan. Dan mengatakan suami itu adalah laksana raja. Nah si apa namanya, ini bukan menjelek merendahkan ini, bukan ada. Suami itu kedudukannya laksana raja dan istri itu kedudukannya laksana rakyat. Itu kedudukannya tuh. Makanya kan si istri ini bukan membujukan ada. Ini supaya kita selamat. Protes laki. Nah boleh ada jababnya pulang. Babnya ini babnya bibinian dulu. Ini babnya lalakian kan ada, jangan. Babnya bibinian ada, babnya lakian ada. Nah, sampai kan si istri itu kada boleh mengangkat suara terhadap suaminya. Kada boleh. Bila suara si istri lebih nyaring daripada suara suami, lebih baik ahbatallahu a'malah. Allah akan hancurkan seluruh amalnya. Ini hati-hati biar. Nah, jadi nyatakan bila boleh itu umumnya ada gitu ya. Karena artinya kan ini kan mumpung ulun bepandir ulun padahkan nang semestinya supaya kita pian jangan kaget. Aku jer tiap minggu aja pengajian, malah tiap hari aja pengajian. Tapi setelah bulik bangkrut. Di akhirat kada ada pahalanya. Sekalinya terbiasa mengangkat suara terhadap suami. Batallahu amala. Allah akan batalkan seluruh amal pahalanya. Hidup laki-laki. Ya. Ini sementara laki-laki dulu pula. Kena ada gue sebentar lagi tunggu biar yang berikutnya. Kemudian, nah ini kuncinya ibu-ibu, kuncinya nih. Ayyumam ra'atin, ini pegang biar nih. Matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan, nah siapakah? Nang bini guru kah? Nang kada bini guru kah? Bini kiai kah? Bini pejabat kah? Bini orang biasa kah? Siapa saja perempuan yang ia meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka orang itu, perempuan itu pasti masuk surga aja. Amin. Nah, jadi bila suami ridho, nah ujar Nabi dakhalatil jannah, jawabnya ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, pasti masuk surga perempuan itu bila diridai oleh suami. Nah tadi kan macam-macam kalau kada boleh mengangkat suara, kada boleh mencelengi, ada boleh juga mencelengi. Ada boleh bang, pinapa iyanya kada boleh. Walaupun istri ini anak pejabat, walaupun istri ini anak orang kaya, tetap di bawah suami. Kada kawan aja di raja lawan. Nah, oh aku ini anak pejabat, ikan ini apa? Nah, oh aku ini anak orang kaya, kau ini apa?
anak orang kampung. Nah, kawan, tatap istri suami itu di atas kedudukannya kayak raja. Tadi kalau kawan dia. Nah, cuma dari perjalanan segala macam wajarlah ada mungkin salah-salah dan lain sebagainya. Oleh karenanya bila lebaran tampon biar olah Itu panggilan tahun sekali. lamun nang bagus lagi ya tiap malam bang apa lalu suami ini ridho, aku ridho mau wajar aja. Aku juga aku yakin aku ini bukan malaikat, tentu ada salah. Kau bukan bidadari, pasti ada salah juga. Oleh karenanya seluruh kesalahanmu apapun itu ku ampuni, ku maafi, aku ridho mamamoy. Nah ini laki nang dikehendaki pulang. Tapi setahun sekali bro itu. Tiap malam gak ada apa-apa, setahun sekali gak ada apa-apa. Olah. Nah, kemudian itu kan dari kewajiban nih. Nah, lalu si suami kayak apa? Nih suami pulang. Wayam bagi li zauji, ini pulanglah. Jadi walaupun segitu besar kewajiban istri kepada suami, tapi si suami itu ujar beliau seyujanya lah, semestinya lah itu adalah semestinya bagi si suami itu bahwa ya ayyusamiha zaujatahu ba'dal musamahati, bahwa ia kurang lebih itu memaafkan, bahwa ia memaafkan akan sebagian kewajiban istrinya kepadanya, wala yastaqsiya alaiha fi talabil qiyami bil huquqi fayuqihu fil jarahi. Maka si suami kada boleh memaksa terhadap istrinya untuk menuntut kewajibannya kewajiban istri kepadanya. Maka kalau suami seperti itu, kadang-kadang suami itu menjatuhkan istrinya di dalam dosa. Salah juga si suami, pengarasan benar. Nah, dapat kuncinya ibu-ibu. Jadi si suami kada boleh talur pengarasan. Mentang-mentang istri ini kedudukannya kayak rakyat, aku ini kayak raja, lalu mentang-mentang itu kada boleh. Nah bila inya mentang-mentang, itu jar guru bakit, kadang-kadang lebih besar dosa suami daripada istri. Oleh karenanya hari raya suamilah yang pantas minta maaf kepada istri. Ayo lah. Si suamilah yang semestinya minta maaf kepada istri karena pengarasan. Gara-gara ingat pengarasan lalu istri berdosa. Siapa yang mulanya dosa? Kita mulanya berdosa. Karena kita yang mulanya berdosa, kita yang lebih berdosa. Kita yang patut minta maaf kepada istri. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu tuh? Minta kurang darah. Sama awal. Kenapa bu? Ini bukan melemahkan pulang lampian lah, bukan. Kenapa? Jadi laki-laki itu mesti kurang lebih selalu memintakan maaf. Fa innan nisaa naqisatu aqlin wa dinin. Karena kebanyakan bibinian itu pikirannya kada panjang. Pikirannya itu kada panjang. Bibini ini pikirannya gue kada banyak ada. Lamun nukar baju, nukar emas, sudah ya. Ada makanan, ada baju, ada minuman, ada emas, nah tenang deh. Mulai laki kan panjang, udah anak begini dua, jadi dikasih laki panjang bisa, udah hendak apa-apakah? Ini kan beda. Ini akalnya tuh kena panjang. Biasanya di bini itu bila akalnya panjang, bila bakawan dengan orang yang panjang akal. Makanya di binian bila ada perempuan yang pina anak-anak jangan dikawani. Itu pian bisa panjang akal pian bisa nak belaki juga. Nah, hati-hati itu. Nyatakanlah jangan tapi bakawan tuh nang pina manoh juga ada. Nah, jangan nang pina apa tuh? Manoh tuh berlawanan bahasa Banjar manoh. Liar. Nah, jangan jauh bakawan di binian kepada perempuan penang liar, bisa liar juga nya. Ini asalnya ada liar, ini nanti jinak. Tapi, nah, jadi bisa anjing kita. Kawan tadi. Nah, lalu karena itu tadi si laki-laki ini mesti memaklumi. Ujar di dalam kaidah lah dalam kitab juga. Waman samahullah,
Wa man tazawaja tazawajahullah. Siapa yang kurang lebih dan siapa yang mau memaafkan kepada siapapun kah, termasuk kepada istrinya, maka itu tanda Allah kurang lebih dan memaafkan kepada si suami. Lamunnya pengalasan, Tuhan karasi juga. Jadi kita lawan bini itu jangan tapi banyak bunyi ya. Bila pindah setoreng berdiam kita kerja maklum, nanti jatuh kita maklum. Ya kan tadi gede panjang pikirannya. Ya Allah. Iya. Nah jadi siapa yang memaafkan, Allah maafkan. Siapa yang kurang lebih, Allah juga akan kurang lebih. Nah itulah diantara kedudukan kita sebagai suami istri. Nah kira-kira itu pula. Jadi biar semaksimal mungkin kayak apa caranya berbakti kepada suami, dan si suami ini semaksimal mungkin kayak apa memaafkan hal-hal yang mungkin kurang daripada istri. Nah kemudian satu lagi terakhir, biasanya kalau orang begini beranak babini berbro, kenapa jadian di dinding almanakah beda? Di babini anak di dinding ada almanak ya lah, di babini ada anak gitu telah. Nah ingatkanlah ini ada sedikit ujar di dalam kitab sini, bila kita tuh kaina anak itu kena ada beberapa kewajiban yang apabila kita sudah mendapat anak. Di sini aku baca kitab-kitabnya ini minimal ada 13 yang kita laksanakan lawan anak kita tuh. Selaku orang tua atau sebagai orang tua, kita berkewajiban kepada anak-anak kita itu ada yang wajib hukumnya, ada yang sunat hukumnya. Nah itu 13 macam. Nah, di antaranya tuh ya menyunat, ya kalau lah. Nah, di antaranya mentahnik, di antaranya mengakikah, gitu lah. Di antaranya yang perlu benar lah, yaitu bahwa kita mentahsin. Arti mentahsin itu menjaga anak keturunan kita. Menjaga anak kita keturunan. Jadi di dalam agama tuh apabila kita melihat anak kita itu dianjurkan kita membaca tuh hasantuhu bil hayyil qayyum la hasantuhu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhu kulla su'i bi alfi la haula wala quwwata illa billahil azim. Karena anak kita tuh kita bisa disantit orang, bisa diapai orang, anak-anak kita tuh. Nah jadi kita tuh mesti mentahsin, menjaga akan anak. Itu orang tua kita mungkin biar nggak pernah bacakan anak-anak itu. Nah hasan tuh ya Allah, aku jaga anak ini lah bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada, dengan Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang tidak akan pernah mati selamanya. Wa dafa'tu anhu kulla su'i, dan aku tolak dia daripada tiap-tiap kejahatan bi alfi la haula wala quwwata illa billah, dengan kekuatan sejuta la haula wala quwwata illa billahil azim. Lalu anak kita terjaga. Jadi hal-hal yang ada baik, dari pergaulan bebas, daripada mungkin sabu. Wah ini kan banyak anak-anak nang ngelim, nang komik. Nah itu kan mesti ditahsin anak itu. Setiap kita melihat atau barangkali setiap kita maka apabila kita melihat di manakah atau khususnya anak kita nyaman melihat nih. Nah itu kita mesti juga mendoakan Allah mabarik fihi wala tadurrahu masyaallah la quwata illa billah. Kita doakan, ya Allah berkati anakku ini, jangan sampai mudaratkan, masyaallah la quwata illa billah. Itu kalau bisa setiap kita melihat anak kita berteman, bergaya ataupun main-main dan lain sebagainya, itu dianjurkan berdoa semacam itu supaya berkat. Jadi ada orang itu hampir seluruh anaknya jadi orang soleh. Lalu ditanya, oh kenapa anak pian jadi orang soleh semuanya? Aku sih mendoakan anakku, bukan habis sembahyang aja, bukan bulan Ramadan aja, bukan hari Jumat aja. Setiap aku melihat anakku, aku doakan dia. Nah di antara doa yang dianjurkan untuk melihat anak-anak keturunan itu, Allah mabarik fihi wala tadurrahu, ya Allah berkati dia, berkati badannya, jangan sampai mudaratkan, masya Allah la quwata illa billah. Nah itu. Jadi doakan terus. Karena kapan kabulnya, apabila kabulnya kita udah tahu. Itu telah. Nah itu diantaranya. Nah diantaranya lagi di sini bahwa kita menamai anak itu dengan nama yang baik. Jadi walaupun orang Jawa ini atau orang Banjar atau orang Bugis atau orang siapa saja, namailah anak itu dengan nama yang baik. Nama yang baik itu ke asmaul anbiya, sahabat, salihin. Nama yang baik itu seperti nama nabi-nabi, nama sahabat nabi, nama orang saleh. Jadi setengah daripada kewajiban orang tua kepada anaknya
Itu ujar Nabi, minimal ada 3. 1, bahwa ia memperbaiki namanya. 2, bahwa ia memperbaiki susunya. Susu, tahu susu lah? Susu diperbaiki susunya. Maksudnya itu nang menyusui itu nah, perbaiki, olah makanannya halal segala macam. Nang menyusui. Ya Allah. Jangan anunya kan kalau orang bahari itu ada kalau tukang susu. Anaknya habis lahir diupahkan orang menyusui bahari. Wah ini kan rumah abahnya, mamanya menyusui lah. Mamanya menyusui, jadi baik-baik aja. Pertumbuhannya susu tadi, makanan yang halal segala macam kayak tadi. Kemudian wa ayyuhasina adabahu, dan ia wajib memperbaiki adabnya. Nah, nama ini kewajiban kita. Karena ujar Nabi, kalian nanti akan dipanggil pada hari kiamat bi asmaikum wa asma'i abaikum fa hasina asma'akum. Kalian nanti dipanggil satu persatu di hari kiamat dengan nama kalian dan dengan nama bapak kalian. Oleh karenanya ujar Nabi, perbaikilah nama-nama kalian. Nah, nama yang paling baik itu dalam beberapa riwayat bahwa ma'ubida summa mahumida, yaitu barang yang diawali dengan Abdu berarti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu paling istimewa nama. Kemudian barang yang diawali dengan pujian Muhammad, Hamid, Mahmud adalah itu paling baik. Jadi kalau nama Tuhan 99, nama Nabi 200, satu berapa sebenarnya? 300, jadi pun anak 250 belum ditumbang lagi. 250 anak sudah ke Amerika pula nama. Kalau lah. Jadi nama Tuhan 99 yang baik-baik nih. Nama Nabi 201 yang baik-baik. Nama sahabat berapa? Sahabat tuh 114.000 sahabat. Baik-baik semua. Nama istri Nabi 11 ya Allah. Bahkan 13. Nah, nama anak Nabi 7. Yuk, kemana mencari nama? Itu nama yang paling baik. Bahkan pian ada dalam hadis. Inilah hadisnya. Kaina di hari kiamat annahu idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat nada munadin. Nanti ada pengumuman hari kiamat tuh. Ujar pengumuman ala liyakum man ismu Muhammad. Berdiri orang-orang yang namanya Muhammad, berdirian. Nah, ini hebatnya nama Muhammad. Siapa yang bernama Muhammad? Kan Muhammad Ibrahim kan? Nah, Muhammad Ibrahim. Bang. Muhammad Saiful Juhri, Muhammad Masudi, Muhammad. Dan menurut catatan yang lain juga, hadis-hadis yang lain, perkataan-perkataan lain, bahwa apabila ada nama Muhammad di rumah itu, maka setiap hari rumah itu diilangi oleh malaikat rahmat. Dan setiap hari rumah itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada pendapat dalam hadis Nabi SAW, man kana salatun minal walad walam yusammi ahadum Muhammad faqad jahila, ujar Nabi. Siapakah orangnya yang sudah 3 diberi anak laki-laki, dia tidak mau menamai Muhammad, maka orang itu sungguh bodoh betul. Allahumma shalli alaihi. Orang itu sungguh bodoh, ujar Nabi. Namun anaknya 3 sudah kada ada Nabi Muhammad, tuh bodoh benar orang tuh. Mun 1 mungkin masih, 2 masih lah. Tapi kalau sudah 3, kada hendaknya nama Muhammad, terlalu bodoh. Kenapa? Kada hendak anaknya masuk surga, kada hendakkan rumahnya selalu dicurahkan kebaikan dan dinaiki oleh malaikat rahmat. Nah, dan nama-nama yang lain lah. Ini oleh karenanya bila kita menamai anak, namailah dengan nama yang baik. Nama yang baik itu kalau bisa bertanya lawan guru. Ya Allah lah, bertanya lawan guru. Apalagi guru ya rajin, ada aku dilajari mas'alul ulumi Tuhan. Bila nama itu kan ngaranku dulu kan, ngaranku kan Muhammad Suhaimi, ngaran biniku Nur Latifah dari belakang orangnya. Nah, jadi ujar bintua, mim itu 4, nun itu 2, 6. Jadi anak tuh mun kawa mim mungkin pemulaannya ya Siti Maimunah, Maimunah, lalu jumlahnya itu 10. Bila 10 ini sini bagi 2, 5 itu sini naik haji. Nah, jadi rukun Islam. Kayaknya bilang bisa aja 4 itu berzakat suki. Nama tuh banyak, cuman yang cocok dengan keluarga kita belum tentu cocok berataan. Jadi dihitung. Tuh minta aku melajari kayak itu tah. Jadi dihitung juga nama yang baik juga dihitung juga. Yang supaya ujungnya naik haji, supaya ujungnya suki. Nah, kalau berzakat. Nah, ya alhamdulillah panglah berakat naga itu tuh naik haji ke wajah, yang Allah berzakat ke wajah juga. Jadi berakat ngerana tah. Berkat
anak berkat nama yang baik tadi. Nah mudah-mudahan itulah demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barakatnya. Ini sambung Guru Hanif, Guru Martapura, kepada beliau dipersembahkan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib, para tuan guru, dan khusus sahibul wilayah kita Guru Suhaimi sangat tak. Mudah-mudahan Sidin banyak umur, sehat badan. Allah Subhanahu wa taala menjaga Sidin zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mempelai siapa ngarannya? Fuad kah? Fuad dan istri mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tolong model mahayal sedikit nih, 3 tahun keliling Kaltim tiap bulan, bini tertinggal aja. Model taliur juga melihat orang kawin-kawin gini gitu. Wah apakah yang aneh? Nah itu tah mudah-mudahan ya kah segera dan disegerakan ya kah. Jadi ini nasihat perkawinan sudah Guru Suhaim ini lengkap sudah. SIM A, SIM C nya lengkap sudah. Cuman menambahi sedikit. Di dalam manakib Buyut Dato Kalampayan Syekh Abdullah Khatib, di situ dijelaskan ulun ini hanya datang saku irang gue langsung suruh ke sini. Untung di si mobil sudah ini. Dulu kan ulun berkendaraan lo ingat lebihan. 1 tahun yang lalu sudah lawas kata ke sini. Ulun kangen jadi bagian ibu-ibu ikatan cinta ini nah ya kan. Kangen bagian berataan. Nah jadi ujar Syekh Abdullah Khatib, kalau ini kebetulan ulun sampaikan di Desa Karangan bro, mam tadi Desa Karangan tuh gua bisa lah kesana sampul irang di sini 3,5 jam, lanjut lagi pakai speed 2 jam itu Sungai Buaya boy. Ulun ini kan raja buaya nih, jadi disambutnya ulun keluaran buayanya itu keluaran tertawa ulun. Ada ya siapa teh video anak buah video jalan karena kenangan parak 2 buaya bujuran ya kan kapan lagi 2 jam, kalau bermobil 4 jam. Jadi dihitung 7 jam. Kalau berseped potong 2 jam. Karena Bapak rasakan aja sensasi dakwah itu guru lah. Ya kata kayak itu, kada rame dunia persilatan guru ya. Nah, apa tadi? Kata Syekh Abdullah Khatib, wajib bagi seorang laki-laki kalau sudah punya istri begawi. Ulun maaf lah karena nyinggung nyindir aja bang lah. Nah, jadi kalau bisa menantu belum begawi, suruh begawi. Ini bukan ulun pandir guru. Manakib ada di dalam manakib Syekh Abdullah Khatib yang bujur guru dari guru Tongkaran. Bujur kai ulun ya, kai kan di Tongkaran juga, guru dari Tongkaran juga. Jadi wajib bagi seorang laki-laki itu begawi kalau inya apa? Sudah kawin. Luar biasa apa yang dibilang Guru Suhaimi tadi. Cuman ada menambahkan juga di antara hak orang tua atas anak. Guru-guru kita di Martapura juga menambahi ayyuzawwijahu iza balagh, bahwa mengawinakan guru apabila sudah sampai balik. Balik diartikan sahabat Bahari pernah ditanya salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, itu paling alim masalah fikih guru. Itu Sayyidina Amr bin As itu kawin umur 11 tahun bu. Tolong dengarkan bu. Sayyidina Amr bin As itu kawin umur 11 tahun. Ditanya kenapa kawin sangat muda untuk seorang laki-laki, 11 tahun baru balik. Orang Arab 11 tahun sudah balik. Awaknya gana-gana. Tinggi-tinggi karena sama kita bang. Ya Allah, nasib aja bang. Oh, Arab tuh 11 tahun sudah balik. Makanannya aja onta. Ini kambing si ikungan serongan aja. Ini kita mangga-mangga si ikungan gitu. Tahan sebulan nggak ada makannya kah? Orang Arabnya si ikungan aja kambing gitu. Kawin Amr bin As itu 11 tahun. Ditanya kenapa jadi sikap kawin. Dijawab Amr bin As, aku ingin anakku dibasmiahi oleh Rasulullah SAW. Suara ulun habis dah buah ini ronde terakhir ulun nih.
Malam Sabtu mengisi di Islamic Center Samarinda, silakan tonton di YouTube-nya ada. Minggu Masjid Agung Al Jamal. Selanjutnya Masjid Agung Muara Muntai. Ini rute terakhir. Kalau sampai lagi dah mau mikirkan jadwalnya ada nih. Kalau nih melihat binian bungas lalu terkacar gitu ya. Karena kalau kan bini kada umpat gini sabar ya. Ngalih ya. Ulun WA bini ulun sayang aku kangen ya. Apa tiap bulan ulun kalau nah bawa tenang musuh harap gitu ya. Oh tenang aja. Jadi ngatakan nasihat Syekh Abdul Wahab itu yang penting. Karena banyak sekali, apun maaf, bebiniannya yang kerja banting tulang guru, lakinya asik main HP, main game di dalam rumah. Banyak nih boy, pintakan banyak, nyakar tempeleng boy menantu dia. Suruh begawi, jangan kada begawi. Nah, bagian kameramen, ini begawi nah, paham lah. Senyumnya begawi, ulun nah begawi juga cuma kita gawinya akhirat. Akhiratnya ngiri lagi gitu lah. Ikhlasnya harus bujur-bujur ikhlas. Di Matan Zubat syair 1000 bait lebih, fasahihin niyata qabla al-amali, itu syairnya. Fasahihin niyata qabla amali. Bujur-bujurkan niat, sahihkan niatmu dulu sebelum begawi. Supaya kita tidak ada riya, tidak ada minta balas, tidak ada rasa minta dihargai. Bujur-bujur mengaji, bujur-bujur turun, bujur-bujur berbuat baik. Sedikit ulun kutip, karena ini sayang sekali. Ulun sebenarnya keingatan Rabu siang ini biasa majlis binian di situ. Kayaknya pindah ke sini dulu jar, ada kawinan. Mudah nih, karena gue ulun pulang ya lah. Nah, siapa tahu ya kan. Cuman diam-diam aja, udah siapa tampai. Daur mata pura kan, Hanif kawin pulang aja. Hanya ijab kabul, daur sudah. Ngaran artisnya yang kawin loh, bang. Daur sudah. Nah, jadi bujur-bujurakan niat sebelum kita menggawi apapun. Di bulan Dzulhijjah ini al-mubarakah, bulan yang diberkati, bulan haji dan bulan diwafatkannya Syekh Saman al-Madani. Ahbabuna billah kaumun bakau billah. Bisa kah? Wa aqsamu billah Allah sesaman waliullah. Biar guru sekumpul bahari. Waktu kita berijazahan guru bahari orang banyak kalau sesaman waktu amahum guru sekumpul hidup. Jadi sidin ingatakan nangai baca doa Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sholat subuh. Jadi pertanyaan, kalau berimaman pang guru cukup imam baca doa, makmum aminatan. Kalau melandau subuhnya baca terus doanya. Tidak ada urusan melandau. Yang penting digawi sembahyang. Yang salah tuh harus sembahyang. Nah, bujur benar bang, ya kan? Nah, kada ada urusannya melandau katanya, yang penting sembahyang, salah tuh kada sembahyang. Cuma kawat tingkatkan iman kita ini nah supaya kawat sembahyang berjamaah, supaya kawat turun ke masjid. Nah, jadi gara-gara bujur kehidupan mendidik anak tuh bujur juga. Anak menantu kada dilain-lainakan. Melihat anak yang sugih, anak gendeng lalu melihat miskin, kada tahu belaluan di hadapan orang banyak, sakit hati anak, hati ibu roda bisa putar bae. Ulun kada pian ulun padahi mama ulun padahi juga. Mama kalau tak salah guru padahi kita membujurakan guru bukan kita ngakul waliden, bukan apa sih definisi bakti itu. Luas lingkupnya bakti itu universal artinya guru. Karena mesti satu tujuan, kita otak tuh bujur jasidin. Binian tuh otaknya handap, iya. Makanya laki-laki ini diberi Allah anugerah otaknya tuh universal. Oh, kita harus berpikir secara universal, secara luas pikiran, jangan mengumpati pikiran yang handap. Makanya kita jadi handap juga gara-gara mengumpati pikiran yang handap. Diakali jangan handap tuh pikiran guru nah universal tuh pintarnya. Makanya guru-guru di mata puratunya selalu aja 3 bini. Biasa aja. Ulun takon adakah kitab laki minta izin begini? Guru jadi dia menjawab kadada. Nah, kadada aja acil di belakang. Acilnya kompak dulu nah. Acil jawab di belakang. Ayo acil bawa tenang jelai.
ulun kada masalah bini-bini ini, ulun betakun. Tadi guru Sahimil masalah laki izin. Ulun betakun, adakah kitab yang membolehkan laki minta izin bebini? Kada ada. Guru Jeni juga kada ada. Guru Jeni kada ada juga. Nah, jadi apa? Untuk apa minta izin dua bini? Malah menunjukkan martabat laki-laki itu rendah, guru. Minta izin tuh nah, rendah. Terakhir, hati-hati di dalam Riyadhus Shalihin halaman 53 dijelaskan. Jikalau andai kata orang yang bisa kusuruh sujud, maka laki mulah yang pantas kamu sujud. Ini betapa pentingnya laki. Cuman laki ini ingat-ingat juga dua bini. Anak membawai beranda hoyan dua bini. Dilihat dulu bini. Bini mah ragu anak 5 ikung. Bini awak kurus karing, berduit kada, skincare habis, pusang bini itu, kada mau guru kada mau dibawai durhaka nyawang ini. Jangan itu pian yang bungul ngarannya lagi-lagian. Dilihat sikon sesuai dengan kondisi, jangan sekali-kali. Nah ulun tiap malam dua bini ulun yang tercinta yang di Martapura, dua bini ulun apa boleh dicontoh guru. Bersalaman bini ulun kedua ulun sama sayang. Kita sorong tangan gue, kita menyatakan salam belaan kita tiap malam tuh gue. Betul cuman ya. tiap malam bujuran. Itu boleh dicoba mulai sekarang, kita ubah kelakuan kita lebih baik lagi. Menyobi itu dengan panggilan yang so sweet lah, yang bagus-bagus sayang. Ulun dua bini, ulun hampir 11 tahun berkedudukan. Dua bini yang ada nih di Martapura, sayang, oh sayangku. Ini ayah ngerti. Ayah acara mentuha. Oh sayangku ya. Ini menyewa bini awak kurus, dikira kuntilan. Ya Allah, bahasa sambatan dua bini, menyawangaran bini gini sebenarnya sudah kurang. Sayang, umanya iyalah paling kada ikan menyatakan dua bini. Jangan juga terlalu gaul, my honey, jangan juga, ada kan nggak ke Inggris. My love, jangan juga. Sayang aja, abahnya kayak orang bahari-bahari aja tak. Atau bisa anak misalnya, anak ulun si Terbati Zahra, abahnya Zahra, papa. Sayang, nah tuh anak. Sampai di WA ulun ngarani sayangku bini ulun, nah, ulun ngarani sayangku, nah mau WA bini ulun sibuk banget kah? Kok nggak ada kabar aja? Hanyar, 1522, panjang umur bini ulun, kasapnya tinggi banget, rupanya luar biasa bagian darah biru ini ngalih jelawan. Aduh, bini ulun bagian karang intan, raja karang intan ngalih jelawannya. Mana bunga sebenarnya, makanya ulun berpikiran bini yang ada di bunga sebentar salahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya bertambah pulang. Sekian, terima kasih, thank you. Lagi kah? Nah, sedang jajan. Thank you very much. Next time kita jumpa lagi. Apakah ulun habis ini ke Samarinda langsung tembak ke Martapura boleh? Sudah, bawa tenang dulu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, rezeki. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkatkan derajat keluarga kita, khususnya keluarga Shahibul Bait yang berkawin ini mudah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, saling menyesuaikan, saling dukung-mendukung, menutupi aib masing-masing. Dan kita semua Allah taala berkahi kehidupan kita, Allah taala berkahi keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat memisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.